Hai sobat, di video kali ini gue bakal memperlihatkan kepada kalian teman-teman semua cara atau tips untuk menghandle Varanus salvator atau biasa disebut juga dengan biawak air. Ada beberapa tips atau perlakuan khusus untuk memegang si Varanus salvator tersebut atau biawak air. Nah, silakan kalian simak videonya sampai habis ya, biar nggak gagal paham. Oke, lanjut. Nah, di sini saya ada dua box 4 yang berisi biawak, masing-masing berisi satu. Di box yang pertama yaitu berisi biawak yang masih jampi atau kalau kita pegang kadang dia ngacir. Nah, untuk yang di box satunya itu berisi biawak yang sudah berkarakter tenang. Nah, masing-masing dua biawak dengan karakter berbeda. Di sini gue bakal nunjukin cara atau perlakuan khusus untuk memegang masing-masing biawak tersebut. Nah, kita mulai dari box yang pertama, yaitu box yang berisi biawak jampi. Nah, untuk boxnya sendiri gue udah kasih beberapa lubang kecil untuk memudahkan biawaknya bernapas agar nggak kekurangan oksigen juga. Nah, seperti ini jika kita baru ingin memegangnya setelah kita buka kandangnya. Kita tidak boleh langsung menangkapnya dari atas begitu saja, karena beresiko dia akan mangap atau menggigit, dan juga terkadang jika dia merasa kaget dia akan mengibaskan ekornya atau disebut dengan nyabet. Nah, ciri-ciri biawak jampi yaitu biawak tersebut tidak akan bisa diam pada saat kita melepasnya di lantai. Nah, cara untuk menenangkannya yaitu kita pegang biawak tersebut dengan cara perlahan atau kita memegangnya di bagian-bagian tertentu, karena di bagian tertentu ada juga yang tidak membuatnya nyaman atau membuatnya semakin jampi. Nah, kita jangan langsung memegangnya dari atas, akan tetapi kita memegangnya atau menangkapnya dari bawah. Nah, jika kita memegangnya dari bawah, dia tidak akan merasa terlalu terganggu, beda dengan kita memegangnya dari atas. Dan juga poin terpenting adalah kita tidak boleh memegang kepalanya, karena itu sangat membuatnya tidak nyaman yang menyebabkan dia akan menjadi agresif, terkadang menggigit tangan kita. Nah, seperti inilah sedikit cara memegang biawak jampi. Nah, biawak tersebut lama-kelamaan jika merasa nyaman di tangan yang memegangnya, dia akan berubah karakternya menjadi tenang. Tentu dengan sedikit kesabaran agar membuatnya menjadi tenang. Oke, kita taruh lagi di boxnya. Oke, jangan lupa menguncinya biar aman. Oke, kita lanjut ke biawak yang satunya, yaitu biawak yang sudah berkarakter sedikit agak tenang, atau orang awam menyebutnya dengan biawak jinak. Tapi bagi saya tidak ada biawak jinak, yang ada biawak berkarakter tenang atau terbiasa dengan manusia. Nah, seperti inilah ciri-cirinya. Ketika kita buka kandangnya, dia tidak akan kelabakan atau dia tidak akan langsung lari. Dia akan tetap tenang, berjalannya pun tenang.
Nah, perlakuan untuk biawak seperti ini kita tidak perlu terlalu berhati-hati karena dia sudah terbiasa dengan manusia atau bau dari manusia. Kita dapat memegangnya seperti apa yang kita inginkan, akan tetapi tetap ada poin-poin tertentu yang tidak boleh kita sentuh atau bagian-bagian tubuhnya yang tetap tidak boleh kita terlalu keras memegangnya. Nah, contohnya seperti lehernya, kita tidak boleh memegang lehernya karena itu bisa menyebabkan dia susah bernapas. Dan juga di bagian buntut atau ekor kita tidak boleh langsung memegang ekornya karena itu akan membuatnya merasa tidak nyaman. Dan terkadang juga biawak yang sudah dibilang jinak, jika kita memegang ekornya dia akan tetap berbalik ke arah kita dan menggigit tangan kita jika kita memegang bagian ekornya atau lebih di pangkal ekor. Itu bagian sensitif dari biawak. Umum sih jika hewan reptil seperti ini jika dipegang pangkal ekornya pasti tidak nyaman atau bisa agresif. Oke, kita balikan lagi ke kandangnya. Saat di kandang pun dia akan tetap tenang, berbeda dengan biawak yang masih jampi. Dia pun tidak merasa terganggu dengan bau manusia atau bau tangan manusia karena sudah terbiasa. Kita bahkan menaiki tangan kita jika dia sudah merasa tenang atau nyaman dengan kondisi sekitarnya. Oke, sedikit pembahasan tentang Varanus salvator. Sedikit lagi saya mau nunjukin di Varanus yang saya pelihara, yaitu Varanus nebulosus. Tadi saya lupa menyampaikan bahwa 2 ekor biawak yang kecil tadi itu bernama Varanus salvator. Oke, untuk Varanus nebulosus sendiri kebetulan yang satu ini sudah berkarakter agak tenang atau jinak dah ya, lebih gampangnya. Nah, seperti ini. Tapi untuk si nebulosus ini lebih agresif menurut saya pribadi, sepengalaman saya seperti itu. Tidak boleh sedikit pun saya salah pada saat memegangnya karena sangat sensitif Varanus nebu sendiri. Tetap saya memegang pada posisi aman, yaitu posisi telapak tangan di bawah perutnya karena itu lebih aman. Tetapi berhati-hati juga terhadap biawak yang kukunya belum dipotong karena itu tajam sekali, teman-teman. Berbahaya juga, bisa membuat tangan menjadi merah-merah bahkan berdarah karena tertancap dari kukunya yang tajam tersebut. Nah, sepertinya, tapi tetap hati-hati. Oke sobat, perhatikan jika kita memegang bagian atasnya atau memegang punggungnya, dia tidak akan bisa diam, bahkan dia akan berontak. Karena mungkin dia merasa tidak nyaman. Jadi untuk sepengalaman saya sih, saya selalu memegangnya dari bagian bawah
agar dia tetap tenang pada saat kita tangkap. Dan jika kita ingin menangkapnya dari bagian ekor, nah itu juga harus hati-hati. Kita tidak boleh langsung menarik ekornya, melainkan kita harus memegangnya secara perlahan. Oke, baiklah. Semoga video ini bermanfaat buat sobat-sobat sekalian semua. Salam satwa, salam penghobi, salam pecinta reptil. Bye-bye.